Semangat pagi anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai teks cerita fantasi, yaitu berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Pembahasan yang pertama adalah struktur teks cerita fantasi. Untuk teks cerita fantasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Berikut kita akan simak penjelasan lebih lengkap. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Contohnya, minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Dalam kalimat tersebut, kita dapat melihat latar waktunya terjadi pada minggu pagi, sedangkan untuk latar tempatnya terjadi di Candi Trowulan. Dan tokoh dalam cerita tersebut ada 3 orang, yaitu Ardi, Handi, dan juga Dani. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita hingga masalah memuncak. Jadi pada bagian komplikasi ini berisi awal terjadinya masalah hingga masalah tersebut memuncak. Contohnya, di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Ini menunjukkan Ardi sedang mengalami kebingungan dan awal munculnya masalah. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Jadi pada bagian resolusi ini, konflik sudah mulai mereda dan ada penyelesaian dari masalah yang terjadi. Contohnya, ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang. Ini menjelaskan bahwa masalah sudah selesai dan ada pesan yang disampaikan, yaitu kita harus memiliki perilaku yang baik. Pembahasan berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ada 6 kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencera panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Keempat, penggunaan kata sambung atau konjungsi sebagai penanda urutan waktu. Kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang keenam adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Berikut akan kita simak penjelasannya lebih mendetail. Yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti adalah salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Penggunaan kata ganti pada cerita fantasi adalah kata ganti orang. Berikut adalah jenis dan contoh dari kata ganti orang. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Jika jumlahnya tunggal, kata ganti yang digunakan adalah saya atau aku. Jika jumlahnya jamak, kata gantinya adalah kami atau kita. Berikutnya adalah kata ganti orang kedua. Jika jumlahnya tunggal, kata ganti yang digunakan adalah kamu, Anda, engkau, atau saudara. Jika jumlahnya jamak, yang digunakan adalah kalian. Yang terakhir adalah kata ganti orang ketiga.
Jika jumlahnya tunggal, kata ganti yang digunakan adalah dia atau beliau. Jika jumlahnya jamak, maka kata ganti yang digunakan adalah mereka. Berikutnya adalah kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Ada 3 latar yang dideskripsikan dalam cerita fantasi, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Yang pertama adalah latar tempat. Contohnya, ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik ada di lantai dan kursi ruang tengah. Jadi yang dideskripsikan tempatnya di sana adalah ruang tengah dengan kondisi yang berantakan. Berikutnya adalah latar suasana. Contohnya, setetes air pun jatuh dari wajah Ratu Pelangi. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, di sini dideskripsikan suasananya yaitu sunyi dan penuh dengan kesedihan. Yang terakhir adalah latar waktu. Contohnya, pukul 11.10, sinar matahari enggan menyinari daerahku. Awan hitam tampak menggumpal di atas langit. Di sini waktunya adalah terjadinya peristiwa tersebut pada pukul 11.10. Berikutnya adalah pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias adalah makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan atau perumpamaan. Makna kias memiliki arti yang tidak sebenarnya atau konotatif. Contohnya adalah, gadis itu menjadi bunga desa di desaku. Anak-anak perhatikan pada kata yang ibu tebalkan, yaitu pada kata bunga desa dan juga desaku. Kata bunga desa di sana tidak bermakna sebenarnya. Kata bunga desa di sana untuk mengibaratkan seorang gadis yang sangat cantik. Sedangkan dari kata di desaku itu merupakan makna sebenarnya, yaitu sebuah wilayah atau sebuah tempat. Berikutnya adalah makna khusus. Makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih kecil atau lebih spesifik. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Bagian mengendus ibu tebalkan karena itu merupakan kata khusus dari kata mencium. Selain kata mengendus, kata khusus dari kata mencium juga ada menghirup. Itu salah satu contohnya. Yang berikutnya adalah penggunaan kata sambung sebagai penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung urutan waktu atau yang sering disebut dengan konjungsi temporal itu digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Yang termasuk dalam kata sambung urutan waktu adalah setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sesudah. Contohnya dalam penggunaan kalimat, setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Jadi, setelah adanya kata penghubung penanda urutan waktu, yaitu kata setelah, terjadi perubahan latar tempat, yaitu tokoh tiba-tiba berada di negeri dongeng. Berikutnya adalah kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, baik itu mengawali konflik atau memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Contoh kedua, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Ungkapan keterkejutan biasanya ditandai dengan kata tiba-tiba atau tanpa diduga. Berikutnya adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung dalam cerita ditunjukkan oleh tanda petik ganda atau tanda petik 2 dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya adalah harimau itu mengejar kita, teriak Loli kalang kabut. Kalimat harimau itu mengejar kita diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Itu merupakan ciri dari kalimat langsung.
Pembahasan selanjutnya adalah menyajikan cerita fantasi. Dalam menyajikan cerita fantasi, ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah merencanakan cerita terlebih dahulu, baru yang kedua menulis cerita fantasi tersebut. Dalam merencanakan cerita fantasi, ada 4 langkah yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah menemukan ide penulisan, kedua penggalian ide cerita, ketiga membuat rangkaian peristiwa, dan yang keempat adalah mengembangkan cerita fantasi. Lalu pada tahap kedua, yaitu menulis cerita fantasi, ada 5 langkah yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah merencanakan kerangka karangan, kedua mengembangkan kerangka, ketiga memberi judul yang menarik, keempat menelaah dan merevisi, dan yang kelima adalah mempublikasikan. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.